Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM A1H1201004. Saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1, Hakikat Manusia dan Pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia merupakan fitur-fitur karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dengan hewan. Wujud-wujud sifat hakikat manusia atau karakteristiknya yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan berinteraksi, 3. Pemilihan kata hati, 4. Moral, 5. Kemampuan bertanggung jawab, 6. Rasa kebebasan, 7. Kesiapan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. B. Dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Dimensi individualitas, yaitu dimensi yang memiliki sikap dan pilihannya sendiri tanpa bantuan orang lain. 2. Dimensi kesosialan, yaitu memiliki keinginan untuk bergaul dengan sesamanya. 3. Dimensi kesusilaan, mencakup tentang etika dan etiket pada diri kita. 4. Dimensi keberagamaan. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia terbagi menjadi 2, yaitu pengembangan yang utuh, yang artinya apabila dimensi hakikatnya terpenuhi dan tidak terabaikan. 2. Pengembangan yang tidak utuh, yang artinya dikatakan tidak utuh karena dimensi hakikatnya tidak terpenuhi dan terabaikan. D. Hubungan manusia. Hubungan manusia dibagi menjadi 3, yaitu hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hubungan horizontal, yaitu hubungan kita sesama manusia. 3. Hubungan konsentris, yaitu hubungan kita dengan diri sendiri. E. Disiplin. Disiplin menurut Semarjan 1990 terbagi menjadi 4 aspek, yaitu disiplin rasional jika dilanggar menimbulkan rasa salah. 2. Disiplin sosial jika dilanggar menimbulkan rasa malu. 3. Disiplin efektif jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. 4. Disiplin agama jika dilanggar menimbulkan rasa berdosa. Bab 2. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan sebagai transformasi budaya dapat diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi ke generasi, dari satu generasi ke generasi lainnya. 2. Pendidikan sebagai pembentukan pribadi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 4. Peserta didik sebagai penyiapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. B. Pengertian pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. C. Jenjang tujuan pendidikan. Jenjang tujuan pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, 2. Tujuan institusional, 3. Tujuan kurikuler, 4. Tujuan instruksional. D. Unsur-unsur pendidikan. 1. Pendidik atau orang yang membimbing. 2. Peserta didik atau subjek yang dibimbing atau subjek pembimbing. 3. Materi. 4. Metode. 5. Media. 6. Evaluasi. 7. Tujuan. E. Pengertian sistem. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya.
terbagi menjadi 2 poin penting. Pertama, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan atau dasar yang menghubungkan pendidikan secara keseluruhan. Macam-macam landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis, yaitu landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat manusia. 2. Landasan sosiologis, yaitu proses sosial dan pola-pola interaksi dalam pendidikan. 3. Landasan kultural, yaitu kebudayaan dan pendidikan yang mempunyai hubungan timbal balik. 4. Landasan psikologis, yaitu landasan yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan. 5. Landasan ilmu dan teknologi. Poin kedua yaitu asas-asas pokok pendidikan. Pertama, asas tuturi Handayani yang berbunyi ingarsa sung tulada, jika di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa, jika di tengah-tengah memberi dukungan. Tuturi Handayani, jika di belakang memberi dorongan. 2. Asas belajar sepanjang hayat dapat diartikan yaitu belajar sepanjang hidup. 3. Asas kemandirian dalam belajar, yaitu peserta didik dapat belajar sendiri. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi. Globalisasi bermakna bumi sebagai suatu kesatuan, keutuhan tanpa batas, dan saling ketergantungan antara bangsa di dunia. Ada 4 bidang kekuatan globalisasi, yaitu 1. Bidang iptek, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang lingkungan hidup, dan 4. Bidang pendidikan. B. Tuntutan bagi masyarakat masa depan. 1. Kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. 3. Kemampuan mengakomodasi, utamanya perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatkannya. 4. Kemampuan mereorientasikan, utamanya kemampuan seleksi atau filter terhadap arus informasi yang mempengaruhinya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.